Yo, welcome back guys to my channel ya. Jadi di video kali ini gue mau ngejelasin tentang beredar rumor tentang pemain yang bakal dinaturalisasi yang udah kencang ya permintaannya, yaitu Emiliano Jonathans. Jadi ini adalah wonderkid asal yang punya darah dari Depok ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini ada beberapa cuplikannya, silahkan dilihat. Nah, itu dia tadi cuplikannya. Jadi, Emiliano Jonathans ini adalah pemain yang masih muda ya, teman-teman ya. Emiliano Jonathans ini lahir 5 April 2004. Jadi masih 20 tahun ya, masih sangat muda. Kira-kira ya seperti Marcelino lah umurnya, sama-sama lahir di 2004 ya. Masih 20 tahun. Jadi, pemain ini lahir di Arnhem, Belanda ya. Pemain ini merupakan keturunan dari Depok, dari sang bapak ya, dari keturunan Depok, dan diyakini bahwasanya Jonathans itu merupakan satu dari 12 nama Belanda yang ada di Depok ya. Jadi ini memang masih erat dan masih eligible sekali untuk dinaturalisasi oleh tim nasional kita ya. Dan tenaganya memang sangat dibutuhkan. Dari video yang teman-teman lihat bagaimana kemampuan kaki kirinya ya. Mirip sekali seperti seorang Arjen Robben ya. Mungkin ini bisa dikatakan sebagai the next Arjen Robben ya, karena bagaimana dia bermain di flank ya, di depan, di sayap kanan ya. Dia tipe pemain yang inverted player. Jadi inverted player adalah pemain yang berposisi berlawanan dengan kaki dominan. Jadi kalau dia kaki kiri dominan, dia posisinya di kanan. Jadi kalau dia dominan kaki kanan, dia berdirinya di kiri. Itu namanya inverted player. Sama seperti Cristiano Ronaldo yang kakinya kaki kanan tapi berdirinya di kiri, lalu Messi yang kaki kiri berdirinya di kanan. Jadi si Emiliano Jonathans ini juga sama teman-teman. Jadi dia kaki kiri tapi posisinya di kanan. Persis seperti Arjen Robben. Dan gaya mainannya pun sama. Model yang masuk ke dalam, ada space, tembak dengan tendangan yang di curve ya, diputar gitu ke tiang jauh ya. Ini ciri khas permainan daripada si Emiliano Jonathans ini. Jadi pemain ini sangat luar biasa ya. Memang dia posisi biasanya itu di winger atau di attacking midfielder. Jadi di pemain nomor 10 lah. Jadi dia bisa di sayap, biasa di 10. Jadi ini tipikal pemain yang sangat dibutuhkan oleh tim nasional kita saat ini ya. Karena kita memang kekurangan pemain di situ. Biarpun di situ ada Witan, ada Marcelino, tapi masih kurang greget ya, masih kurang eksplosif ya. Tadi kalau Emiliano Jonathans ini mainnya memang luar biasa eksplosif ya. Bagaimana dia dapat bola, bawa masuk kencang ya, tendangan yang juga kuat, akurasinya juga tepat. Jadi ini pemain yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini ya. Memang kita sudah ada di Ragnar ya di sayap kiri, tapi kita butuh satu yang di kanan, yaitu Emiliano ini. Tapi masalahnya, kendalanya memang pemain ini masih belum mengiyakan gitu loh. Kemungkinannya masih terbuka. Itu dalam wawancara dengan ESPN juga dia mengatakan bahwasanya kemungkinannya terbuka. Dia sudah komunikasi dengan SPY juga gitu loh. Dan dia butuh komunikasi dengan keluarganya juga membahas mengenai hal ini gitu loh, hal perpindahan naturalisasi ini. Karena menurut rumor yang beredar sih, Belanda juga memantau si Emiliano Jonathans ini karena memang usianya masih muda. Dan perlu diketahui ya teman-teman ya, Emiliano Jonathans ini mainnya di klub VTC dan diberikan nomor 10 ya. Jadi ini nomor yang bukan yang sembarangan ya, karena kita tahu di setiap tim itu nomor 10 itu nomor sakral ya, nomor keramat ya. Hanya pemain-pemain top yang memang bagus kualitasnya baru dikasih nomor 10 gitu loh. Jadi dia bermain di VTC dan dia sudah melakukan debut untuk VTC senior itu di umur 18 ya. Jadi di umur 18 itu dia udah debut di Eredivisie. Dia debut itu di 24 April 2022. Jadi pas sekitar 18 tahun usianya itu. Waktu itu ya, dia debut di Eredivisie. Lalu dia kemudian terkena cedera ACL yang cukup lama. Ini yang sayangnya itu ya, dia harus cedera ACL, dan memang kalau cedera ACL itu agak lama penyembuhan, hampir 1 tahun. Jadi dia 1 tahun itu dia
nggak bermain. Jadi makanya dia saat ini katanya dia sedang fokus untuk memperbaiki kesehatan tubuhnya dan untuk lebih fit lah tubuhnya mengikuti kompetisi ya. Seperti juga bagaimana dia menceritakan di dalam wawancaranya dengan Yusa Nugraha ya. Di situ juga dia bilang dia menjaga kondisi dulu untuk fit dulu saat ini. Karena memang yang dibutuhkan itulah fit dan permainan yang rutin gitu loh. Dan sekembalinya di sepak bola setelah sembuh dari cedera, sekarang VTC bermain di Erste Divisi atau Divisi 2 lah. Nah, hal ini bukan karena dia diturunkan ke tim cadangannya ya, tetapi karena memang VTC-nya sendiri itu kena degradasi tahun lalu. Degradasi ke Erste Divisi. Jadi si Milano Jonathan ini sekarang lagi konsentrasi untuk membantu timnya VTC itu kembali ke Eredivisie di divisi utama Liga Belanda. Tapi sepanjang musim ini dia bermain dengan cukup luar biasa dan gacor ya. Bagaimana dia dalam 10 pertandingan itu dia berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist. Golnya juga gol-gol luar biasa, bukan gol-gol jatuh dari langit ya, memang gol-gol yang kualitasnya. Bagaimana dengan gol-gol jarak jauh, gol-gol dari header, gol dari placing, memang golnya gol-gol luar biasa karena dia memang bukan tipe striker ya, memang posisinya bukan di depan, bukan seperti Jens Raven atau Mauro Gistra, dia memang posisinya di flank, di sayap kanan. Jadi kalau dia bisa mencetak banyak gol itu berarti dia memang gacor dan bagus permainannya ya. Jadi saya sendiri sangat mengharapkan pemain ini bisa secepatnya dinaturalisasi, biarpun dari si Miliano ini belum available ya, dari dia masih membuka peluang tapi belum mengiyakan gitu. Semoga bisa secepatnya mengiyakan lah. Jadi karena kita butuh sekali pemain seperti ini gitu loh. Di harga pasarannya sendiri sekarang sudah 6 miliar ya untuk pemain yang 20 tahun ya. Beda jauh dengan ya pemain andalan kita ya. Seperti misalnya Marcelino yang umurnya sama tapi jarang dimainkan. Kalau ini pemain reguler, pemain tetap di ST Divisi bersama VTC dengan nomor 10. Dalam 10 pertandingan udah 6 gol ya. Memang kencang sekali permainan ini dan permainannya juga memang luar biasa gitu. Indonesia pasti butuh sekali lah pemain seperti ini. Saya yakin sekali kalau ada dia di timnas, beda lah di depan itu lebih kencang lah. Karena memang permainannya sangat eksplosif ya. Jadi kita berharap semoga dia bisa secepatnya mengiyakan lah, bisa mau lah ke tim nasional kita. Karena usianya masih sangat muda, bisa 20, jadi dia bisa masuk ke tim U23, bisa tim senior. Karena dari fisiknya itu memang udah memadai, fisiknya itu tingginya 178 sampai 180. Jadi dengan postur tubuh yang tegap, tinggi kekar, jadi mau dimain di senior pun dia udah siap karena memang selama ini dia bersaing di VTC itu dengan pemain-pemain senior, bukan pemain-pemain junior, bukan seperti Ivar Jenner yang mainnya di Jong Utrecht dengan pemain-pemain yang muda ya, yang usia muda di Jong ya. Ini beda, ini memang dia di tim senior ya. Di VTC di tim senior. Jadi persaingannya udah dengan pemain-pemain senior, bukan pemain-pemain kelompok umur lagi gitu loh. Jadi pemain ini udah siap secara permainan, secara mental, secara fisik juga udah siap kalau dilempar ke tim senior Indonesia gitu. Nggak seperti Jens Raven yang kemarin dari kata STY memang dia dari segi fisik dan lain-lain perlu ditempa dulu sebelum dimasukkan ke tim senior karena dia belum siap. Tapi kalau Miliano Jonathan sini biarpun usianya masih 20 tapi dia udah siap. Secara fisik, secara mental, secara jam bermain semua sudah siap gitu, sudah mencukupi, bisa ditempatkan sesegera mungkin lah. Jadi ya semoga dengan banyaknya mungkin netizen yang mention dia di Instagram, di media-media, mungkin bisa menggugah hati dia, apalagi melihat peluang timnas saat ini dengan banyaknya pemain-pemain abroad yang datang ya membela timnas. Semoga itu bisa menggugah hati dan pikirannya untuk segera mengiyakan ya, karena kita butuh tenaga dia secepatnya gitu. Karena begitu dia datang, pasti tim kita makin kuat ya. Semoga saja itu bisa segera terjadi ya, dan semoga saja dia tidak keburu ditarik oleh timnas Belanda ya, karena menurut berita yang beredar timnas Belanda juga sudah memantau si Miliano Jonathan sini ya. Jadi semoga kita tidak kalah saing dari Belanda lah ya, karena memang kita mengharapkan dia nih pemain yang luar biasa, the next Arjen Robben ini. Kalau dia masuk ke Indonesia mungkin dia bisa dibilang jadi Arjen Robben Indonesia dia ya. Semoga ini jadi, kita doakan bersama-sama, semoga jadi. Semoga Pak Erik juga kalau melihat video ini atau Pak Erik melirik tentang Miliano ini bisa dilakukan pendekatan approach sebagaimana approach-nya Pak Erick Thohir lah ya, supaya bisa menarik dan membuat si Miliano ini mau ke Indonesia ya. Sekian video kali ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ciao.